Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisikan keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi serta mengatasi segala bentuk ancaman, gangguan, ataupun hambatan dari dalam maupun luar negeri. Bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok, atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Tujuan bela negara. Tujuannya yaitu mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, melestarikan budaya, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara, menjaga identitas dan integritas bangsa atau negara. Bela negara dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada yang fisik dan ada yang non-fisik. Yang fisik dengan cara memanggul senjata menghadapi seluruh atau agresi musuh. Non-fisik meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan tanah air, serta berperan aktif bangsa dan negara. Ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, ketahanan, pertahanan keamanan. Sumber historis tentang gagasan ketahanan nasional dan bela negara. Yang pertama, gagasan tentang ketahanan nasional di kalangan militer. Kedua, gerakan komunis di Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Yang ketiga, menyadari perlunya ketahanan bangsa. Yang keempat, muncul istilah kekuatan bangsa. Yang kelima, lahir istilah ketahanan nasional. Mengapa ketahanan nasional dan bela negara diperlukan? 1. Sebagai pengarah dalam menyatukan pola pikir, pola tindakan, dan cara kerja intersektor, antarsektor, dan multidisipliner. Yang kedua, pengarah bagi pengembangan potensi kekuatan bangsa. Dan yang ketiga, daya tangkal. Dinamika ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional terhadap kondisi di masyarakat. Ketahanan nasional sebagai kondisi yang dapat berubah-ubah tingkatnya dan dipengaruhi oleh keadaan dalam masyarakat. Tantangan ketahanan nasional dan bela negara. 1. Ancaman berdimensi ekonomi. 2. Ancaman berdimensi politik. 3. Ancaman berdimensi sosial budaya. 4. Ancaman berdimensi hankam. Ancaman ketahanan nasional dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ancaman internal, dan kedua, ancaman eksternal. Ancaman internal terdiri atas ancaman vertikal dan ancaman horizontal. Mari kita simak video tentang macam-macam ketahanan nasional. Internal. Tragedi Trisakti pada tahun 98 adalah salah satu ancaman vertikal. Mari simak videonya berikut ini. Selanjutnya, ancaman horizontal. Sebagai contoh ialah kerusuhan Ambon pada tahun 2011. Mari simak video 1 ini.
seorang tukang ojek bernama Darmin Saiman dengan sejumlah luka di tubuhnya. Masa menuntut polisi bertanggung jawab atas kematian tukang ojek tersebut. Hingga sore ini situasi kota Ambon masih tegang dan masa masih terlihat berkonsentrasi di sejumlah titik. Dari Ambon, Maluku, Hari Raja Baikuli TV One mengabarkan. Setelah itu ada ancaman dari eksternal, seperti contohnya, konflik perairan di Natuna. Ayo simak videonya. Hak dan kewajiban bela negara. Tahukah kamu, hak dan kewajiban warga negara Indonesia untuk membela negara sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya membela negara. Pasal 30 ayat 1 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha dan pertahanan keamanan negara.